pemirsa, sesuai dengan janji saya tadi, kita akan bahas mengenai bagaimana kalau kita menakar apa dampak yang akan terjadi ketika Indonesia memilih untuk lockdown. Tidak hanya ketika Indonesia di lockdown, tapi berbicara Jakarta saja yang mempunyai porsi 70% ekonomi di Indonesia pasti akan besar dampaknya. Ibu boleh dibantu jawab, mungkin sudah ada pertimbangan dari pemerintah kenapa Jakarta tidak di lockdown pastinya terkait ekonomi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa kita itu memonitor terus-menerus, kepala daerah kemudian diberikan kewenangan untuk memberikan assessment terhadap daerahnya masing-masing. Dan kita tahu memang Jakarta ini kan sebagai urat nadi perekonomian kita, dan Jakarta tidak sendiri, tetapi juga di sekitarnya itu juga tergantung kepada Jakarta. Jadi dan sekali lagi banyak sekali masyarakat kita yang juga hidup dari sektor informal, density-nya juga sangat tinggi. Jadi kita terus-menerus akan memonitor mengenai hal ini. Secara simultan kita juga mengedukasi publik tentang apa yang mesti dilakukan untuk memastikan katakanlah penularan virus ini kemudian bisa terbatas. Gitu. Sudah adakah prediksinya ketika Jakarta di lockdown apa yang akan terjadi, Ibu? Saya tidak bisa berandai-andai di sini karena tim terus-menerus kemudian melakukan assessment dan exercise dan kemudian kapan dan kemudian seberapa besar dan kemudian yang akan ditutup di mana dulu dan seterusnya. Karena ini kan kita bicara Jakarta itu kan berarti darat, laut, udara semuanya. Dan kemudian sekali lagi tidak hanya itu, tetapi juga tracking kepada orang-orang yang sudah pernah datang ke Jakarta dan kemudian sudah kembali ke daerah masing-masing dalam waktu 14 hari ke belakang sampai dengan hari ini. Kalau kita melihat dampak yang sudah terjadi pemirsa akibat ya katakanlah bukan lockdown ya, kebijakan yang sudah diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan. Minggu kemarin itu banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong membeli kebutuhan pokok selama berminggu-minggu. Jadi penumpukan sudah terlihat di situ. Mas Abra mungkin bisa memprediksi apa saja yang terjadi kalau lockdown benar-benar dilakukan? Ya, ketika pemerintah misalnya memutuskan untuk melakukan lockdown parsial misalkan di wilayah Jakarta saja, memang shock paling dekat itu adalah panic buying, dan itu sudah terjadi sebetulnya ketika pemerintah mengumumkan Indonesia memiliki korban virus corona. Dan untuk mengantisipasi terjadinya panic buying tadi, salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan pertama pembatasan penjualan di retail atau di pasar tradisional, terutama untuk produk-produk kebutuhan pokok. Pertama. Kedua, dari sisi supply-nya juga pemerintah tentu dari sekarang sudah harus siap dari sisi volumenya. Kira-kira apalagi 2 bulan mendatang kita akan masuk ke bulan Ramadan, pasti permintaan juga meningkat. Jadi dari sisi supply-nya bagaimana pemerintah bisa menjamin, dan dari sisi distribusi supaya tidak terjadi praktek-praktek penimbunan. Ini juga sangat rentan juga bahan kebutuhan pokok ditimbun oleh oknum-oknum yang memang memanfaatkan dalam kesempitan ini. Baik. Kalau bicara soal kebutuhan pokok, ini kebutuhan yang mulai susah dicari adalah gula. Ibu, gula susah sekali dicari dan harganya sekarang naik. Apakah ini jadi satu bagian yang mulai ada krisis kebutuhan pokok di Indonesia? Sebenarnya tidak, tetapi ini lebih kepada ternyata realisasi dari produksi tebu di Indonesia itu lebih rendah daripada yang diperkirakan. Karena itu importasi terhadap raw sugar itu kemudian tidak sebesar yang memenuhi kebutuhan domestik. Nah, sekarang ini di shelf memang gula sudah ada, tetapi masih harganya tinggi. Karena itu saya memonitor juga bahwa sebenarnya raw sugar ini secara gradual mulai masuk dan kemudian diolah menjadi gula untuk konsumsi. Adakah kebutuhan pokok lain yang terancam seperti gula begitu, Bu? Sebenarnya tidak ada. Sekali lagi gula ini spesial karena tadi adanya realisasi dari produksi yang ternyata tidak setinggi yang diperkirakan. Tetapi untuk kebutuhan yang lain seperti misalnya saja beras, kemudian telur, daging dan lain sebagainya masih normal. Dan Bapak Presiden sebenarnya dalam rapat terbatas mungkin sekitar 2-3 minggu lalu sudah memerintahkan agar Bulog dan juga BUMN yang lain untuk kemudian siap
melakukan importasi kalau memang itu diperlukan demi mengamankan cadangan. Selain itu juga memerintahkan kepada Menteri Perdagangan agar seluruh prosedur untuk melakukan importasi juga dipermudah sehingga kemudian tidak hanya kebutuhan pokok tetapi juga perusahaan-perusahaan tidak kesulitan bahan baku. Baik. Sesuai dengan hukum ekonomi ya, permintaan meningkat pasti harga juga naik begitu Mas Abra. Melihat panik buying yang dilakukan masyarakat sebenarnya manusiawi karena kepala negara memerintah untuk di rumah saja, otomatis kita harus mempunyai persediaan. Nah, apakah hal ini juga ikut menjadi ya mungkin harga-harga kebutuhan pokok akan meningkat lebih tajam? Ya, resikonya memang ada tadi oknum-oknum yang mencoba memainkan harga di tengah kesulitan sekarang. Pertama dengan menimbun barangnya, kemudian tadi memang pasokannya memang terbatas seperti contohnya gula. Dan ketika pemerintah memang sudah memiliki data yang valid terkait dengan supply dan demand dan menjelang lebaran, pemerintah juga perlu mencermati karena ketika melakukan importasi kira-kira barang tersebut apakah tersedia dan jumlahnya cukup dari negara eksportir, karena negara-negara hampir seluruh negara kan mengalami masalah yang sama. Pasti mereka juga akan cenderung mengamankan stok untuk kebutuhan dalam negeri. Ini juga perlu dikalkulasi oleh pemerintah. Jangan sampai kita cukup confident bahwa bisa dipenuhi dengan importasi, tapi kenyataannya nanti kita akan kesulitan untuk mendapatkan bahan-bahan kebutuhan pokok tersebut. Dan itu nanti juga akan memicu terjadinya inflasi di barang-barang kebutuhan pokok. Baik, dengan merebaknya virus corona yang pertama kali ada di Jakarta, ibu kota Indonesia, jantungnya Indonesia, apakah ini membuat pelemahan tersendiri dibandingkan negara-negara lain yang memang kita tahu tidak ibu kotanya yang diserang? Ya, Jakarta sebagai epicentrum ekonomi dan juga epicentrum awal mulanya pandemi corona ini, ya, memang punya special case dibanding negara-negara lain. Misalkan di Iran ataupun di Korea Selatan yang tidak dimulai dari ibu kotanya. Dan inilah tadi pertama karena memang adanya resiko dari arus masuk orang dari luar. Dan itulah yang kedepannya memang harus diperketat lagi. Jangan sampai kita kecolongan terhadap orang yang masuk. Walaupun sekarang kita lihat mereka mungkin dalam gejala itu tidak menunjukkan terjangkit corona seperti panas ataupun flu batuk, tetapi ternyata banyak data yang menunjukkan bahwa orang-orang tersebut juga sebagai spreader, sebagai orang yang menyimpan virus corona walaupun dia sehat, dan itulah risikonya cukup besar. Jadi mungkin penerbangan untuk sifatnya pariwisata mungkin bisa dibatasi, ya, tetapi penerbangan atau untuk orang yang melakukan investasi itu masih diperlonggar seperti contoh di Italia dan di Iran itu untuk yang mereka pebisnis diperbolehkan, tetapi memang itu pengawasannya juga ketat. Baik. Ya harus dilakukan seperti itu begitu ya Bu Dendi. Kalau kita dengarkan tadi penjelasannya, Jakarta menjadi daerah pemula virus menyebar di Indonesia begitu. Apakah ini berarti Indonesia kita bisa bilang Jakarta kecolongan begitu Bu, karena memang Jakarta ini gerbang masuk keluarnya orang luar yang masuk ke dalam? Kalau kita, sebenarnya saya tidak ingin apologetik ya, tetapi Amerika, Italia, Spain, Norway, itu pun negara-negara maju dan masih saja mereka merasa sangat being challenge ya dengan situasi yang berkembang. Jadi menurut saya kita semua on the same boat bahwa corona ini adalah hal baru yang dihadapi oleh semua negara, dan capacity dari masing-masing negara, karakter dari masing-masing negara itu berbeda-beda. Nah, tentu saja di sini tadi terkait dengan Jakarta mungkin secara ini sebagai tujuan wisata mungkin tidak, tetapi tadi sebagai ibu kota yang pusat perekonomian dan bisnis itu mungkin akan membawa dampak awal begitu ya. Tapi kalau kita pikirkan mungkin yang lebih terpukul hebat itu adalah daerah-daerah wisata di Indonesia yang memang ekonominya katakanlah sangat tergantung kepada pariwisata. Saya yakin bahwa Italy, Spain itu yang Thailand yang sangat bergantung kepada sektor pariwisata itu saya pikir akan juga terpukul hebat. Jadi dalam hal ini tidak terhindarkan bahwa pertumbuhan PDB pasti semua negara-negara itu akan terkoreksi ke bawah. Kalau kita bicara soal bagaimana Cina mengatasi hal ini, ada analis Indef juga, Mas Bima kemarin mengatakan kalau 1% penurunan dari Cina itu berarti kita 0,3% begitu kan? Apakah dengan Cina mulai membaik karena virus corona di sana juga sudah mulai bisa terkendali, itu juga berdampak pada kita, Mas Abra? Ya, itu simulasi dari Bank Dunia yang mengatakan bahwa setiap
penurunan pertumbuhan 1% ekonomi Cina, implikasinya terhadap ekonomi kita 0,3%. Tetapi kita juga perlu melihat ada beberapa skenario yang dikeluarkan oleh lembaga lain, seperti contohnya Economist Intelligence Unit, dia memiliki 4 skenario, dan itu semua menyangkut ketika vaksin corona ini ditemukan. Dan worst skenario-nya adalah ketika sampai akhir tahun 2020 ini vaksin itu belum ditemukan, ekonomi Cina diprediksi hanya tumbuh di bawah 4,5%. Artinya kurang lebih ekonomi Indonesia terdampak sekitar 0,45%. Itu skenario ketika Indonesia belum terdampak corona. Nah, ini pastinya akan lebih memukul lagi. Ditambah negara-negara mitra utama investasi dan dagang kita juga terkena. Jadi memang untuk proyeksi perekonomian, Bu Sri Mulyani juga sudah mengatakan ini memang sangat tidak bisa diprediksi seberapa besarnya. Bahkan ketika konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4%, ekonomi Indonesia juga kemungkinan juga tumbuh 4%. Jadi sejauh mana pemerintah bisa menahan perlambatan laju pertumbuhan, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga. Insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah sebetulnya sudah tepat bagaimana bisa menopang daya beli masyarakat. Tapi kalau kita lihat struktur konsumsi rumah tangga, paling besar itu dominan tetap 20% teratas, itu sekitar 43%. Keduanya 40% menengah dan 40% ke bawah. Jadi memang stimulus ini harus diberikan merata untuk 20% teratas, 40% menengah, dan 40% terbawah. Jangan hanya untuk satu kelompok saja, supaya tadi bisa menopang pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Baik. Ibu, apakah perkiraan ini sudah dibaca oleh pemerintah dan juga soal stimulus? Sebenarnya tadi sudah disampaikan juga memang sulit untuk bisa memprediksi ekonomi kita akan tumbuh berapa persen di tahun ini. Karena tadi bahwa fundamental isunya itu adalah apakah kita bisa mengontrol atau menaklukkan corona dengan apa? Penemuan obat. Tanpa adanya penemuan obat, maka penularan pasti akan terjadi terus. Yang sudah sembuh pun ada probabilitas untuk sakit kembali. Nah, jadi dalam hal ini tidak ada yang bisa memperkirakan hal tersebut. Cina betul bahwa karena Cina porsinya di dalam ekonomi dunia sangat besar, sebenarnya sembuhnya Cina itu adalah bagus untuk dunia. Dan kita berharap kemudian itu pun termasuk expertise dari Tiongkok yang itu kemudian juga sudah membantu di Italia, barangkali juga bisa kemudian juga membantu di Indonesia. Intinya kan kolaborasi tidak hanya oleh para katakanlah elemen-elemen di dalam negeri, tetapi juga kolaborasi global karena ini adalah masalah global. Kalau Indonesia sakit, maka ya region pun juga tidak aman karena penduduk Indonesia juga sangat besar di region. Nah, jadi saya pikir hitung-hitungan tentu saja kita lakukan exercise, dan kemudian tadi pertama adalah daya beli masyarakat yang terbawah kita tolong terlebih dahulu. Yang kedua adalah bagaimana dengan UKM dan perusahaan-perusahaan, karena pasti mereka akan mengalami cash flow yang bermasalah. Jangan sampai kemudian juga lembaga keuangan kita ada yang jatuh dikala katakanlah market situasinya sedang sangat tidak menentu seperti ini. Karena itu Bank Indonesia pun, gubernur sudah mengatakan mereka standby, ada di market anytime katakanlah ada sesuatu yang terjadi, maka mereka akan step in untuk memastikan likuiditas itu ada di pasar. Baik, kita masih punya satu segmen lagi untuk membahas ini, tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.